Iya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom Today. Dan pemirsa, perhelatan Akbar Asian Games sudah di depan mata. Di mana obor Asian Games yang diarak dari Jawa Tengah telah tiba di Jakarta dan disambut antusias. 45 negara siap bertanding memperebutkan medali dari 40 cabang olahraga dan Indonesia menargetkan masuk dalam 10 besar. Arak-arakan obor Asian Games di Jakarta telah dilakukan sejak Rabu pagi. Setelah diinapkan di Balai Kota DKI Jakarta, api abadi Asian Games kembali dibawa berkeliling Jakarta Kamis pagi. Penyerahan api obor Asian Games 2018 diawali dengan penampilan tarian tradisional Betawi. Kemudian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyulut api dari Bini Cool Drone ke dalam tinderbox dan menyerahkan kepada Sekretaris Jenderal Inasgok Eris Herianto di lapangan Balai Kota DKI Jakarta. Selanjutnya, api diserahkan kepada perwakilan pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat untuk dikirap ke berbagai wilayah di Jakarta. Apresiasi kepada semua yang telah terlibat di dalam kegiatan Torch Relay ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, api Asian Games secara resmi dilepas dari Balai Kota DKI Jakarta. Sementara itu, ribuan siswa dari berbagai sekolah tumpah ruah ke jalan menyambut arak-arakan obor Asian Games, seperti saat melewati Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Selain dengan bendera, tabuhan musik dari kelompok marching band menambah meriah suasana. Di Jakarta Pusat, sebanyak 5.200 siswa dari 56 sekolah mulai dari tingkat dasar hingga SLTA diterjunkan menyambut obor Asian Games. Perhelatan Akbar Asian Games akan dibuka 18 Agustus dan berakhir 2 September mendatang. Ribuan atlet dari 45 negara akan bertanding memperebutkan medali dari 40 cabang olahraga. Sementara Indonesia menargetkan masuk dalam 10 besar. Tim Liputan, JAK TV. Ya, dan bisa untuk membahas tema kita pada hari ini di studio telah bersama kami Asrorun Niam, Deputi Pengembangan Pemuda dari Kemenpora. Selamat malam Pak Niam. Selamat malam. Sehat Pak Niam ya? Iya, alhamdulillah. Baik, sehat. Pak Niam, ini 2 hari menjelang opening ceremony. Yang Anda lihat makna dari masyarakat sendiri mengenai Asian Games sendiri gimana sih Pak? Ya, terima kasih. Asian Games ke-18 di tahun 2018 ini adalah peristiwa terbesar Asia yang kedua yang digelar di Indonesia setelah Asian Games yang keempat tahun 1962. Betul. Lumayan, penantian cukup panjang. Cukup panjang ya. 62 ke tahun 2018 ini. Kita semua merasakan euforia di tingkat masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Asian Games ini. Tentu kita berharap pelaksanaan Asian Games 2018 ini bisa sukses, baik itu penyelenggaraannya, kemudian prestasinya, sisi ekonominya, dan juga sisi administrasinya ya. Karena walau bagaimanapun kita semua memaknai olahraga bersifat universal. Olahraga bisa melampaui sekat-sekat keberbedaan di antara kita. Olahraga menyatukan kita. Kemudian olahraga menyimpan makna sportivitas, kedisiplinan, ketaat asasan dan juga taat pada aturan. Nah, saya kira ini bisa menjadi salah satu spirit untuk menyatukan kita sebagai bangsa di tengah keberbedaan yang ada, di tengah hiruk pikuk urusan sosial politik, apalagi jelang pilpres kita ini kan. Rehat sejenak lah Pak ya. Agak rehat sejenak dan saatnya menguatkan sendi-sendi kebersamaan kita. Saya kira itu poin pertamanya. Poin yang kedua, tentu ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Indonesia, khususnya kaum muda, untuk menjadi salah satu sarana ekspresi atas minat bakat secara khusus, alternatif tontonan yang menarik, alternatif aktivitas yang bisa menjadi inspirasi bagi pengembangan minat bakat kaum muda. Tidak hanya itu, tetapi peristiwa olahraga terbesar Asia ini juga bisa menjadi pemantik untuk kebangkitan ekonomi kita. Dengan adanya lebih dari 11.000 atlet yang hadir
kemudian sekian puluh ribu ofisial, dan sekian puluh juta mata dunia memfokuskan pada Indonesia, tentu ini iklan yang baik untuk kita, karenanya kita semua bisa berfokus untuk menjadi tuan rumah yang baik. Tuan rumah yang baik itu menerima tamu sebaik-baiknya. Nah, di samping tamu secara langsung, ada tamu yang melihat kita, keramah tamahannya, kemudian kulinerinya, kemudian kesopanannya, kedisiplinannya, kebersihannya, banyak hal yang dilihat di sini, potensi ekonomi, potensi pariwisata, dan lain sebagainya. Saya kira ini momentum besar lah bagi masyarakat kita. Jadi ini pesta tidak hanya untuk pemerintah, tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Exactly. Yang pasti pemerintah sudah melakukan ikhtiar sejak 2, 3, 4 tahun yang lalu untuk mempersiapkan. Sungguh pun ini agak terlambat karena penunjukan atau penetapan Indonesia sebagai tuan rumah ini sebagai ganti dari Vietnam yang sebelumnya terpilih pada tahun 2012, dan karena satu dan lain hal Vietnam mengundurkan diri, akhirnya Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah. Dan walau demikian, begitu kita mendeklarasikan kesiapan, maka secara otomatis seluruh perangkat ditujukan untuk kepentingan penyiapan itu. Baik, dan Pak Niam, ini terkait dengan euforia yang ditunjukkan masyarakat. Seperti kita ketahui, jauh hari sebelum Asian Games ini 2018 ini diadakan begitu, seperti adanya pembuatan mural, dan juga di setiap daerah kita lihat dari pawai obor pun masyarakat antusias sekali untuk melihat hal ini. Bagaimana pandangan Anda, Pak? Ya, terima kasih ya. Ini sebagai jawaban atas koreksi dan juga evaluasi yang disampaikan Presiden secara langsung beberapa waktu yang lalu. Kok demam Asian Games belum begitu terasa, jangankan panas, demam aja belum begitu kan. Akhirnya Presiden menginstruksikan kepada seluruh elemen di level kementerian dan lembaga, di BUMN, dan juga di pemerintah daerah serta masyarakat agar memasalkan sosialisasi Asian Games. Dan alhamdulillah dengan prakarsa Presiden dan juga dorongan Menteri Pemuda dan Olahraga serta seluruh stakeholders keolahragaan, kita bisa lihat partisipasi masyarakat yang begitu luar biasa. Tampaknya bukan demam lagi, tapi panas tinggi. Panas tinggi tidak hanya stimulasi dari pemerintah tidak nunggu anggaran pemerintah, tetapi partisipasi dan juga kegotong royongan muncul, iuran sukarela di kampung-kampung dengan bambu beberapa waktu yang lalu. Isu soal bambu saya kira itu juga menjadi salah satu pemicu, di mana masyarakat akhirnya menunjukkan jiwa nasionalisme, Pak, ya? Jiwa nasionalisme, dan insya Allah demam Asian Games ini perlu di maintenance untuk tetap menyatukan kita sebagai bangsa. Baik. Saya kira itu pesan yang paling mahal, mahal yang tidak bisa diuangkan itu. Nah, Pak Niam, terkait dengan official theme song, salah satunya ada judul lagu Meraih Bintang. Ini bergenre dangdut. Sebenarnya motivasinya apa ini, Pak? Ya, saya kira ini juga salah satu strategi untuk menduniakan apa yang kita punya. Jadi dangdut itu kan musik khas Indonesia. Dengan momentum Asian Games ini ada opportunity, ada kesempatan untuk mengenalkan secara lebih luas. Dan alhamdulillah diterima secara massal. Lagu yang bergenre dangdut ini diterjemahkan ke berbagai bahasa, diterima oleh seluruh negara, dan juga mendemamkan Asia. Bahkan ini sudah di-cover oleh negara-negara lain, Pak, ya? Betul. Ada yang official, ada yang kreativitas masyarakat. Nah, ini terkait dengan demam yang ada di Asian Games 2018 ini, sebenarnya target yang diberikan oleh pemerintah masuk 10 besar. Optimiskah kita, Pak?
Ya, di samping target prestasi kan target penyelenggaraan, dan alhamdulillah seluruh pihak berkontribusi untuk kepentingan sukses penyelenggaraan. Terkait dengan infrastruktur, ini tanggung jawab Kementerian PUPR, dan alhamdulillah kita bisa lihat percepatan pembangunan sarana prasarananya, dan hingga detik ini sudah tahap hampir 100% saya kira besok lusa pembukaannya. Kemudian terkait dengan penyelenggaraan, pemerintah membentuk kepanitiaan secara khusus Inasgok dengan berbagai perangkatnya. Kemudian di tim ada CDM dan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai kementerian yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan olahraga, tentu memiliki tanggung jawab di dalam konteks penyelenggaraan. Nah, khusus yang terkait dengan prestasi, Presiden dalam rapat kabinet bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga memberikan direksi 10 besar. Tentu ini challenge ya, tantangan bagi seluruh atlet kita, termasuk juga official penyelenggara dan juga kami di Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan sukses penyelenggara dan juga sukses prestasi. Tentu insya Allah dengan sumber daya yang ada, hasil latihan yang sudah dilaksanakan, sudah maksimal mudah-mudahan 10 besar bisa terpenuhi. Sungguh pun beberapa waktu yang lalu rapat di DPR RI, dalam hal ini Komisi 10 DPR RI, memberikan challenge yang lebih optimis, yaitu 7 besar. 7 besar. Ya, tentu ini bagian dari optimisme ya, tetapi optimisme itu perlu diukur dengan kondisi real, daya dukung, sumber daya atlet-atlet kita. Tapi kalau Allah semangat begitu ya, optimis ya. Nah, terkait dengan target nih Pak Niam, sebenarnya suntikan moral apa yang diberikan Kemenpora khusus ya dari pemerintah untuk atlet? Pelatihan jangka panjang bagi para atlet yang akan berlaga di Asian Games, pembinaan usia dini, ini long termnya, jangka pendek dengan pemusatan latihan, kemudian bertanding di luar negeri untuk kepentingan pemantapan, dan yang menjadi concern Bapak Menteri juga ada stimulasi bonus. Nah, ini yang paling penting ya. Perlu di garis bawah ini bonus gitu Pak. Dan saya kira rekan-rekan media kemudian masyarakat juga sudah memperoleh informasi karena itu sudah disampaikan oleh Pak Menteri dan itu ditindaklanjuti di tingkat teknis. Mungkin sedikit Pak Niam bisa dibocorkan berapa sih nominal bonusnya? Masih rahasia kan? Enggak juga, itu kan sudah umum ya. Jadi intinya sama, penerima bonus emas, kemudian baik yang di Asian Games nanti dengan yang para game, kemudian yang perak dan yang perunggu. Saya kira udah pada. Oke, kita masih menunggu berapa nominalnya begitu ya. Baik, ini mungkin terakhir pesan positif apa yang bisa kita dapatkan dengan dipercaya kita sebagai tuan rumah dari Asian Games ini, Pak? Ya, terima kasih. Yang pertama ini kepercayaan sekaligus juga tanggung jawab. Kepercayaan masyarakat Asia untuk menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah, artinya ada pengakuan terkait dengan kesiapan, terkait dengan infrastruktur, terkait dengan keamanan. Betul. Yang paling penting itu. Nah, dengan munculnya trustee dunia internasional, maka akan mengangkat pariwisata juga ya. Indonesia di dalam diplomasi internasional, mengangkat pariwisata, diplomasi politik, diplomasi budaya tentunya, termasuk juga menstimulasi anak-anak muda untuk melakukan aktivitas olahraga. Olahraga tidak serta-merta pada hasil akhir juara, tetapi olahraga untuk kepentingan gerakan masyarakat sehat, membangun sehat. Kemudian ketika dia memiliki bakat minat khusus, dipupuk, dioptimalkan potensinya agar dari 250 juta sekian ada mekanisme seleksi sehingga prestasi olahraga Indonesia jadi akan poinnya semangatnya sangat banyak disebarkan ke masyarakat Indonesia begitu ya. Baik, mari kita sukseskan Asian Games 2018. Terima kasih Pak Niam telah bergabung bersama kami di Studio JAK TV, dan pemirsa jamaah calon haji yang telah tiba di kota Mekah melakukan umroh sebelum rangkaian ibadah haji dimulai. Informasi akan hadir usai jeda berikut ini.